Kami umat-Mu gereja Tuhan telah ditebus oleh darah-Mu Tuhan, maka kami datang menyembah-Mu pagi hari ini.
dinyatakan sekarang. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus Adonai dinyatakan sekarang.
Pagi hari ini kami naikkan setiap penyembahan dari gereja ini. Sebab ini bukan gereja-gereja. Ini gereja di mana Tuhan bertahta. Ini gereja di mana Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Mari sembah Dia. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang membangkitkan orang mati. Dia yang membelah laut menyertai Musa. Yes, Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, sebab tidak ada Allah yang sanggup untuk menolong setiap hidup kita. Karena Dia Allah yang mampu memegang setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya undang semua bangkit berdiri. Kita sama-sama bersorak bagi nama Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Sebab Dialah Raja yang kita sembah pagi hari ini. Amin. Amin. Mari sama-sama kita akan
terjadi. Junjunglah anugerah-Mu, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup. kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Gabunglah kebangkitan-Mu, Kita telah terjadi. Kasihan Kamu kekayaan. Hati perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi siapkan hati, siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang sepakat sama saya katakan amin. Yang sepakat sama saya katakan amin. Mari sama-sama kita satu pujian. Ku buka mata dan lihat wajah-Mu, kesempatan yang baru datang, ingin mengenalmu. Buat pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengenal Engkau Tuhan, lebih dari semua yang kami kenal ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada satu-Mu kasih yang melebihi Engkau Tuhan.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah sumber segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hidup ini hari ini. Setiap nafas hidup, setiap pertolongan, setiap rezeki, anugerah. Terima kasih untuk semuanya. Setiap pagi hari ini kami masih bisa bangun dalam pagi hari. Kami masih bisa makan, kami masih bisa minum, kami masih bisa bekerja, kami masih bisa berkumpul bersama. Itu karena Allah Yahweh, Allah Elohim. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini gerejamu Tuhan. Biar Engkau bicara pagi hari ini kepada kami semua. Biar setiap yang dilepaskan, setiap firman-Mu, itu semua dari-Mu Tuhan. Tidak ada satupun penyusup atau apapun dari luar sana Tuhan yang kami izinkan masuk. Kami mau tolak setiap intimidasi si jahat. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biar pesan-Mu tersampaikan. Dan setiap kami menerima yang murni daripada Tuhan. Dan kami menerima dan membuat kami lebih besar. Membuat kami lebih, iman kami lebih kuat di dalam Engkau Tuhan. Pagi hari ini ambil ahli Tuhan semuanya. Hingga akhir ibadah ini Tuhan. Hingga setiap firman kudus, tolong setiap kami. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita lepaskan pengampunan. Kita bersihkan setiap hati kita. Setiap apa yang tidak berkenan mungkin sebelum kami ke gereja. Ada yang menggores dalam hidup kita. Ada yang membekas semua yang menyakiti atau apapun. Sama-sama kita mau lepas pengampunan. Sama-sama kita mengatakan, ya Tuhan, ini kami Tuhan. Kami tidak sempurna tapi kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama berurusan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Salam semua jemaat Tuhan Holy Glory Church Kingdom of God Timika. Sekali lagi saya diizinkan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi biarlah setiap firman ini kita belajar sama-sama, bahkan akan membuat iman kita semakin kuat dengan Tuhan. Supaya ketika kita dilepaskan dari tempat ini, semua yang di dunia yang sering dilepaskan, menyakiti, bahkan sering kepahitan yang menyimpan dalam hidup kita, itu tidak bisa untuk membunuh iman kita. Kita akan semakin kuat di hari-hari ini. Amin. Mari sama-sama kita langsung saja kita memulai kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sama-sama kita buka di 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, dan kita akan loncat ke ayat 19 sampai ayat yang terakhir. Silakan Bapak Ibu jemaat semuanya untuk bisa buka Alkitab masing-masing. 1 Samuel 8 ayat yang pertama. Kita akan baca sampai ayat yang ke-9 dan kita akan loncat ke ayat 19. Amin. Bapak Ibu bisa ikuti dari tempat Bapak Ibu duduk, saya akan bacakan dari tempat ini, saya akan langsung cepat saja. Kita sama-sama untuk mengikuti firman Tuhan ini. Firman Tuhan di pagi hari ini diberikan judul perikop orang Israel yang menghendaki seorang raja. Ayat yang pertama. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di atas Beersheba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Ayat yang 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan.
Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Kita loncat di ayat 19. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, ini menceritakan di mana inti firman Tuhan ini adalah bagaimana seorang raja yang pertama diangkat di bangsa Israel pada waktu itu. Namanya adalah Samuel, orang waktu itu yang menjadi hakim, bisa dibilang juga seorang pemimpin. Tetapi karena anaknya tidak terdidik, Yoel dan Abia, sehingga bangsa Israel merengek minta raja. Ada amin? Itu yang kita baca hari ini. Saya mau beri perikop di pagi hari ini. Pentingnya namanya sebuah didikan. Kita sebagai anak-anak muda sangat penting namanya sebuah didikan. Saya bisa berdiri di depan ini tidak luput dari namanya setiap didikan dan didikan. Didikan itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan tidak memandang umur. Kita bisa tua, tetapi apakah kita mau dididik? Dididik langsung dengan Tuhan, Tuhan izinkan segala perkara yang terjadi dalam hidup, itu didikan. Engkau sering mungkin tidak bisa dipungkiri, kok masalah tidak habis-habis, kok cobaan demi cobaan datang silih berganti, selesai satu datang lagi satu, selesai satu datang lagi satu. Didikan Tuhan akan melahirkan yang ilahi, akan membuat engkau besar. Siapa contohnya? Kita akan belajar hari ini. Bapak Ibu Saudara, pentingnya sebuah didikan karena tidak ada didikannya kepada anak dari Samuel ini, sehingga perkara ini Bapak Ibu percaya, kita kemarin setelah membawakan kebenaran firman Tuhan tentang Raja Daud dan Saul, saya merenungkan kejatuhan mereka berdua. Memang mereka berdosa. Pada waktu itu Saul tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Daud berdosa berzina dengan Bersyeba. Kita tahu dosanya, tetapi itu tidak luput dari didikan dan setiap orang yang mengurapi dia. Kalau kita tarik sebelumnya, kenapa sih mereka berdua bisa jatuh? Bapak Ibu, ini ayat intinya Bapak Ibu di 1 Samuel 8. Kita butuh namanya didikan Bapak Ibu Saudara. Saya akan langsung saja bahwa bisa tampilkan slide-nya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau tarik, kita tahu kalau bangsa Israel, nama Raja Daud itu dari generasi zaman dulu sampai sekarang Raja Daud itu tetap didengarkan. Bahkan Yesus, orang Israel pada waktu itu mengatakan, engkau keturunan Raja Daud. Hai anak Daud, engkau Yesus. Nama Daud itu bergema sampai sekarang. Bahkan kita bisa dapat sesuatu rema dalam pembacaan setiap, tapi dia tidak luput jadi kejatuhan. Tetapi apa yang membedakan dia dengan Saul sehingga nama Saul tidak didengarkan, tapi Daud sampai detik ini kita bisa dengar setiap kata-katanya, namanya di setiap gereja-gereja. Amin. Rahasianya adalah, kalau saya mau tarik sebelumnya di 1 Samuel ayat intinya dan ayat 1 sampai ayat 28, pada waktu sebelum Samuel menjadi hakim bagi bangsa Israel, Bapak Ibu perhatikan, kita sama-sama akan mengetahui sebuah rahasia ini yang pasti akan membuat Bapak Ibu semakin akan tercengang akan setiap karya Tuhan. Waktu saya merenungkan ini sangat luar biasa. Pada waktu itu ayah Samuel bernama Elkana dan ibu Samuel bernama Hana. Hana ini bisa dibilang mandul, tidak mendapatkan anak.
Dan Elkana ini, ayah Samuel mempunyai istri 2. Salah satunya Hana. Dan Hana ini merengek di hadapan Tuhan, di tempat, istilah pada waktu itu di bait suci, di tempat di mana ada Imam Eli, imam besar. Pada waktu itu ada namanya Imam Eli yang berada di tempat di mana sering orang datang berdoa. Dan ketika Ibu Samuel Hana bernasar kepada Tuhan, Tuhan jika Engkau berikan saya anak, karena sudah bertahun-tahun dia tidak ada keturunan. Tetapi ketika dia bernasar, Tuhan ketika kalau saya ada anak, saya akan berikan anak, saya akan bernasar, saya akan berikan untuk Engkau sepenuhnya Tuhan. Dan tibalah, lahirlah Samuel. Dan ketika Samuel lahir, diberikanlah kepada imam besar Eli, dan ia dididik langsung dari imam besar Eli. Tetapi tidak luput imam besar Eli mempunyai anak namanya Hofni dan Pinehas. Tetapi karena Hofni dan Pinehas tidak menangkap apa yang orang tuanya kerjakan, sehingga itu turun kepada Samuel, dan Samuel menggantikan Imam Eli. Bapak Ibu, engkau yang generasi muda, jika engkau tidak menangkap setiap yang ilahi daripada Tuhan, setiap didikan, engkau bisa berada di sini dan tidak lagi tercatat dalam Alkitab. Bapak Ibu, Daud itu sangat nama yang besar bagi Israel. Kita bisa baca, kita banyak belajar hal. Ini akan bersangkut paut sehingga Samuel yang turun menggantikan imam besar Eli. Karena Hofni dan Pinehas ini berdosa, mereka berzina di bait Allah, di rumah Tuhan mereka berzina, melakukan hal yang tidak baik, sehingga itu tanpa, dan turunlah kepada Samuel menggantikan. Tanpa sadar itu pengurapan turun jika kita mau dididik. Mungkin kita tidak didoakan langsung Bapak Ibu, tetapi kalau kita mengabdikan diri kita kepada orang-orang, kita anggap itu orang dipakai dan kita mau katakan kita mau dididik, itu tanpa kita sadari secara otomatis akan turun sesuatu yang ilahi. Secara powerful dalam penyembahan, imanmu kuat, engkau tidak mudah digoyahkan, itu akan turun. Dan tidak tercatat di Alkitab Imam Eli mendoakan tumpahan tangan Samuel, tidak. Tetapi langsung saja Samuel tiba-tiba tercatat menggantikan Imam Eli. Bapak Ibu, kita harus belajar Alkitab supaya kita paham kematian Imam Eli karena bangsa Israel kalah melawan bangsa Filistin. Dan Imam Eli matinya konyol, cuman jatuh dan langsung mati. Karena waktu itu badannya gemuk, pada waktu hari tuanya matanya cipit. Bagaimana itu sudah diabetes, mungkin gendut bagaimana ya. Sampai ia jatuh karena berat badannya besar sehingga langsung mati. Dan tiba-tiba langsung tercatat di Alkitab Samuel menggantikan Imam Eli. Ada amin? Bisa next slide-nya. Dan dari Samuel, ayatnya bisa kita baca di 1 Samuel 8 ayat pertama sampai ketiga. Dan Samuel juga mempunyai anak, tetapi anaknya yang Yoel dan Abia ini sekali lagi tidak dididik dan tidak menangkap dan berbuat dosa. Dikatakan tadi di ayat 8, anaknya Samuel memutarbalikkan fakta. Mereka tidak adil. Dan ketika waktu itu bangsa Israel menjerit meminta raja, jadikan kami raja seperti bangsa-bangsa lain yang ada bisa menghakimi kami, bisa membawa kami menang melawan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari bahwa sesuatu yang berlebihan yang kita ngotot yang di luar dari Tuhan akan membawa kita hancur. Bangsa Israel ngotot, tetapi itu tidak luput dari kesalahan Samuel. Karena kenapa? Karena mereka berdua ini, gara-gara mereka berdua ini sehingga bangsa Israel mengatakan, karena anakmu tidak hidup seperti engkau, maka kami ingin jadikan kami adakan raja yang baru untuk memimpin kami. Dan Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan pentingnya sebuah didikan. Mungkin hari ini Bapak Ibu bisa tidak lihat, tapi kalau saya mau tarik hidup saya dari generasi saya, dari orang tua saya, dari keturunan, saya mau lihat kalau sesuatu yang tidak dididik, saya bersyukur kalau saya ditangkap Tuhan di tanah ini. Saya bisa berubah, bisa melayani Tuhan walaupun diri saya tidak sempurna. Tetapi kalau saya tidak dididik, bisa jadi saya akan sama seperti yang sebelumnya nenek moyang saya. Minum, semua akan terputar-putar begitu. Dan itu tidak ada hasil apapun. Pentingnya sebuah didikan.
Bapak Ibu, dan setelah itu menghendaki sebagai seorang raja, dan tibalah di 1 Samuel 9, Saul diurapi menjadi raja. Setelah Saul jatuh dalam dosa, dan itu pun Tuhan gantikan, Tuhan menyuruh Daud menjadi raja di 1 Samuel 16. Intinya bahwa firman Tuhan hari ini, saya memberikan setting supaya kita sama-sama mengerti sesuatu yang kita bangun, kita sebagai orang tua dan sebagai kami juga pelayan Tuhan, kita harus betul-betul namanya untuk mendidik yang benar. Itu tanpa sadar menurun Bapak Ibu. Dari Imam Eli menurun ke Samuel, habis Samuel menurun ke Saul, menurun ke Daud. Hati-hati. Ini kalau kita mau tarik generasi demi generasi, ini sangat mematikan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, hal ini yang paling mengerikan. Bapak Ibu tahu ada pekerjaan iblis di balik semua itu. Dan Tuhan terus mencoba, generasi demi generasi mencoba, apakah ini boleh? Dan tibalah dari Daud dan seterusnya beberapa keturunan, ada banyak keturunan anak Daud, dan tibalah dari Salomo, ada bisa dilihat keturunan Yusuf, dan tibalah Yesus walaupun dilahirkan secara langsung dari Maria. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara sebuah didikan. Mungkin kita memandang remeh anak kita hanya sekadar. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan, suatu waktu belum ada gereja, saya mengabdikan diri. Suatu didikan itu tidak akan deal kalau dari dua belah pihak tidak mengatakan saya mau dididik. Pemimpin bisa saja, iya saya didik dia, tetapi belum tentu anak itu mau dididik. Suatu waktu saya datang ke kantor sebuah pemimpin, saya ketuk pintu. Pak, saya mau diajar, saya mau secara khusus diajar, saya mau dididik. Secara langsung pengakuan itu, dua belah pihak mengaku ya mau dididik. Dan itu akan sangat-sangat mulus. Memang hidup kita tidak akan sulit didikan demi didikan, tetapi itu yang baik, yang ilahi akan turun Bapak Ibu. Saudara mungkin yang sebagai orang tua mungkin itu cuma sebagai anak, tetapi bagian orang tua Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai sekeliling kita melepaskan didikan. Mungkin tiba-tiba kita berjumpa orang di jalan, pakai helm, lampu merah jangan terobos. Didikan tanpa kita sadar Tuhan bisa pakai. Didikan tidak berbicara dari orang tua ke anak saja, bisa juga di sekitar kita, di tempat ini, di luar sana, itu juga bisa namanya didikan. Bapak Ibu, sangat mengerikan kejatuhan Saul. Saya akan bahas sekali lagi kejatuhan Raja Saul. Raja Saul itu diurapi menjadi raja. Kalau Samuel tidak diurapi, tetapi Samuel mengurapi orang pakai minyak, seorang raja. Saul waktu itu diurapi, tetapi dia tidak memiliki mezbah di dalam. Dia itu orang yang berada, orang yang tampan pada zamannya, namanya Saul. Kalau kita baca di Alkitab. Dan sebenarnya permasalahan di sini adalah di ayat yang ke-7 pasal 8, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel telah menolak Tuhan sendiri, Allah pada waktu itu. Bapak Ibu jemaat semuanya, sekali lagi permasalahannya adalah di sini bangsa Israel menolak Tuhan, tetapi yang di sini juga seringkali kita juga tanpa sadar dalam hari-hari kita bisa menolak Tuhan. Dikasih tanggung jawab pelayanan, kita memilih alasan untuk menolak. Dikasih pegang rumah singgah, mengajar anak-anak secara gratis, mungkin cuma sekedar mengajar begitu, tetapi tanpa sadar. Saya bertemu kemarin di jalan sebuah anak rumah singgah, sudah berapa tahun, dan tiba-tiba saya ketemu dengan dia. Tanpa sadar tuh didikan ada dilepaskan dan dia ingat. Saya sudah tidak ingat dia, tiba-tiba dia sapa saya. Kak, anak rumah singgah bukan? Iya, kenapa kau tidak timbul? Kami sudah pindah. Kak, saya ingin pergi rumah singgah lagi, saya rindu. Tanpa sadar yang kita ajari berapa tahun yang lalu itu membekas. Bapak Ibu Saudara, mungkin itu seringkali ada yang sakit, tetapi itu engkau akan ingat suatu hari
suatu yang baik, engkau akan ingat, oh saya dibentuk di sini. Ini yang problem manusia yang zaman sekarang. Akhir zaman, orang-orang akan semakin jahat, orang jahat akan semakin jahat dikatakan Alkitab. Kalau kita tidak menerima didikan yang benar, sesuatu yang positif, hei engkau anak muda, engkau kalau dikatakan jangan dulu pacaran, jangan. Kakak juga pernah jatuh terlalu lama juga di hal itu. Kenajisan demi kenajisan, perempuan lain saya bawa ke rumah dan lain gonta-ganti. Bahkan bisa kesaksian bapak gembala juga capek urus saya karena gara-gara perempuan. Tetapi apakah kita mau berubah dan mau melangkah? Itu mungkin bagian saya, tetapi bagian Bapak Ibu Saudara pasti punya. Tapi kita sembah Tuhan yang sama, tahu? Yesus nama yang sama, bukan? Iman kita sama. Maka tetap tujuannya sama, solusinya sama. Cuma seringkali kita yang seringkali mereject Tuhan, menolak Tuhan. Saya tidak mau dididik. Didikan tidak berbicara secara hei kamu tidak. Dalam KBBI itu didikan adalah sebuah masa engkau dididik dan menghasilkan buah. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi menurut Alkitab sebuah didikan adalah ungkapan kasih Tuhan. Setiap keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk membersihkan dan membebaskan kita dari dosa adalah didikan Tuhan. Didikan itu dapat berupa sebagai penderitaan, teguran, kegagalan, dan sebagainya. Itu yang Alkitab katakan. Jadi Bapak Ibu sama-sama kita belajar, Bapak Ibu Saudara, lepas dari tempat ini jangan kita menolak setiap teguran. Ya kita bisa bedakanlah yang orang tegur kita ini orang yang benar atau tidak. Kita bisa tahu. Tapi kalau kita tahu dia orang yang benar, mari terima sama-sama. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bangsa Israel membangkang kepada Samuel. Di ayat ke-9, oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Tuhan katakan, dengar saja apa yang bangsa Israel katakan. Mereka inginkan raja tetapi Tuhan tidak inginkan. Tuhan bilang, iya dengar saja permintaan mereka, hanya peringatkanlah bangsa Israel. Ayat 9 katakan, peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah kasih warning kepada bangsa Israel. Mereka inginkan raja, tetapi Tuhan sudah lebih dahulu peringatkan mereka sungguh-sungguh kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan ayat ke-10 dan sampai ayat ke-18 mengatakan setiap deretan-deretan kemauan bangsa Israel ingin rajanya seperti apa. Dan di ayat ke-19 katakan, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Di ayat ke-19, Samuel telah katakan segala firman. Di ayat yang ke-10, dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Dan kita langkah ayat 19, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami. Bapak Ibu Saudara, dikatakan segala firman. Seringkali di beberapa dari kita yang sering kalau ditegur, sudah dari Kejadian sampai Wahyu, anak-anak muda, sudah Kejadian sampai Wahyu, seringkali kita sudah perumpamaan firman, tetapi engkau tidak juga mendengarkan. Seberapa firman yang seringkali tiap hari Minggu kita datang di tempat ini, tetapi tidak ada yang membekas di dalam. Walaupun sedikit saja, kita harus menerima Bapak Ibu. Pelajaran hari ini bagi kita semua, bangsa Israel membangkang. Saya sudah katakan segala firman Tuhan, tetapi bangsa Israel tidak dengar. Baru bangsa Israel katakan, saya tidak mau dengar kau Samuel, omong kosong. Kalau kita ibaratkan, kalau pakai bahasa kita, ayat itu katakan, Bapak Ibu, tanpa sadar, waktu proses saya dididik, saya juga begitu. Apa? Kok cuman orang biasa saja, saya juga ini punya skill apa? Hati-hati Bapak Ibu. Kita harus pulihkan dan pulihkan. Di akhir zaman ini kita perlu pentingnya namanya sebuah didikan. Karena didikan itu akan melahirkan sesuatu yang sangat powerful, yang sangat kuat. Orang biasa kalau malas cuma tidur-tidur, walau kalau dididik sedepannya sudah kelihatan. Contoh Bapak Ibu. Tanpa sadar ini yang sering iblis lepaskan Bapak Ibu pada kita semua. Iblis menghancurkan generasi demi generasi, makanya dia terus mencoba menghancurkan. Ia tidak dapat menghancurkan Samuel. Ia tidak dapat menghancurkan Daud, dan dia akan terus mencoba demi mencoba.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau baca di Alkitab, tercatat waktu itu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari, betul? Yang di situ dia lepaskan banyak hal. Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu jadi roti. Jika engkau anak Allah, loncatlah atau segala rupa, saya akan berikan harta semua. Betul? Kita baca Alkitab sama-sama. Tetapi kalau kita lihat baik-baik, yang sering iblis lepaskan apa? Jika engkau anak Allah. Dia lepaskan kepada Yesus pada waktu itu. Kita manusia, kalau identitas kita diusik, seringkali kita naik tanduk, betul? Saya saja kalau orang cerita secara manusia, kalau orang cerita kepada saya identitas saya, masa lalu saya, tanpa sadar itu saya akan emosi, saya akan sakit hati. Hati-hati setiap kita yang identitas kita kalau diusik. Yesus pada hari itu bisa lolos 40 hari dicobai iblis. Dan dia yang usik pertama kali ada identitas kita. Anak muda, saya ini orang tidak punya mama dengan bapak, orang ejek apa segala rupa. Kau harus kuat. Itu yang seringkali iblis gagalkan dalam generasi muda. Bapak Ibu, seringkali tanpa kita sadar, apalagi saya bagi anak-anak di tempat sini, itu iblis sering sodorkan, marah dia, marah. Tetapi di lain sisi, hati ini berbicara, jangan. Berikan kasih. Tetapi ada juga yang bikin jengkel. Secara manusia itu tidak luput dari orang-orang tua, tidak bisa dipungkiri. Siapa di sini tidak pernah jengkel kalau didik anak? Angkat tangan, ada? Oh, tidak pernah jengkel. Oh, saya kira tidak pernah jengkel. Tetap jengkel. Saya juga pernah. Tapi sebagaimana kita orang-orang yang Tuhan percayai, kita harus juga berikan kasih. Tetapi tidak luput, semua juga kita harus tegur. Kalau salah tegur, arahkan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap teguran ini akan melahirkan sesuatu yang baik. Saudara percaya? Saya ini saya sudah bilang tadi, saya datang kepada semua pemimpin, Bapak Gembala sendiri, dan katakan saya mau dididik. Tetapi kita bisa katakan amin. Tetapi setiap kalau sudah jalani proses, seringkali kita bisa, satu kali saya kabur karena tidak tahan semua didikan dan saya balik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak meninggalkan ternyata. Jika kita merengek dalam didikan, kesusahan ekonomi dalam keluarga, kebencian, emosi, kepahitan, saya juga punya itu. Tidak bisa dipungkiri, kita manusia pernah ada rasa itu. Tetapi saya mau katakan, sampai saat ini Tuhan kok engkau percayai terus bisa khotbah. Kok Tuhan kau percayai bisa bawa pujian. Kok Tuhan kau percayai untuk didik anak-anak ini, anak-anak semua anak Yud. Apa yang Tuhan lihat? Itulah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Perlu meresponi ini. Dan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan melakukan hal yang besar kepada Daud. Dia bisa hancurkan dari Imam Eli dan seterusnya dari Saul. Memang mungkin Daud jatuh, tetapi rahasianya Daud punya mesbah. Ia pada waktu itu orang yang tidak dianggap, anak yang tidak dianggap sama sekali dalam keluarganya, sehingga ia diurapi. Samuel datang ke rumahnya, keluarganya lupakan Daud. Saudara, ketika Daud diurapi, kalau Saul diurapi begini, saya kasih contoh ya. Bedanya Saul sama Daud. Saul itu diurapi, setelah Samuel urapi dia, pergilah kamu ke sana, nanti akan bertemu dengan 3 orang yang akan nanti kamu akan kepenuhan Tuhan. Dan Saul datang, dan Saul kepenuhan roh Tuhan. Tetapi tidak ada tercatat Saul mempunyai penyembahan dari luar. Itu dari orang luar sehingga terimpartasi dari dia. Tapi pentingnya Daud, dari kecil ia sudah terhubung dengan Tuhan. Dan tidak ada dia bilang dicatat di situ Daud kepenuhan, tidak ada. Itulah yang salah dari Saul. Dan Bapak Ibu, itu butuh waktu, bahkan ketika Tuhan mengajarkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terakhir saya ingin katakan satu lagi. Kita buka di Amsal 3 ayat 13, Amsal 4 ayat 13.
Amsal 4 ayat 13 mengatakan seperti ini. Ia mati karena tidak menerima didikan, karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Amsal 4 ayat 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena ialah hidupmu. Ini Alkitab katakan Bapak Ibu Saudara, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Dan yang kedua Amsal 5 ayat 23. Amsal 5 ayat 23, ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel waktu itu berekspektasi bahwa ketika saya ada raja yang baru, kami akan baik, kami akan mengalahkan bangsa-bangsa. Tuhan, seberapa dari kita sering berekspektasi yang terlalu tinggi. Di ayat 19 dan seterusnya itu, mereka punya ekspektasi terlalu tinggi, tetapi itu bukan yang Tuhan mau. Seberapa dari kita yang di sini sering berekspektasi, oh saya mau ada ini, saya mau keinginan ini. Bisa terkabul sih, bisa. Tetapi akan seperti Saul, tidak tahan lama, akan diketingkan oleh Daud jika tidak dibarengi dengan Tuhan. Saya dulu berekspektasi masih muda, saya ingin kaya. Saya kerja, beli mobil, beli ini, beli itu dan ini. Tapi ekspektasi saya itu bukan ekspektasinya Tuhan. Dan saya ingat Tuhan bawa, jatuh dan sebagainya. Dan itu ekspektasi kita, manusia harus kita rubah sama-sama. Amin. Bapak Ibu, anak-anak muda, semuanya, anak-anak youth, percayalah, harga sebuah didikan, itu sangat-sangat berharga. Kelak tua, engkau akan mengingat itu. Bapak Ibu Saudara, saya kalau tidak dididik, saya tidak akan berdiri di depan ini. Didikan tidak berbicara tentang hal kasar, no. Didikan tidak berbicara tentang hal yang engkau disiksa. Tetapi Alkitab katakan didikan itu adalah kasih Tuhan yang Tuhan terapkan lewat didikan untuk mengubah kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa, memperbaharui kita. Itu didikan menurut Alkitab. Kalau dunia boleh katakan menurut dunia Alkitab banyak hal, tetapi kita harus berpegang firman Tuhan. Amin. Kita harus betul-betul hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, lihat sekarang keadaan Indonesia, keadaan dunia, sesama jenis saling suka. Bahkan di luar sana itu bukan hanya ada perempuan dan laki-laki, sudah ada berapa gender di luar sana. Kalau kita baca berita, mungkin kita sekarang aman-aman saja ya, tetapi kalau kita tidak kuat, ada waktu di mana akan goncangan datang. Dan kalau kita tidak kuat, kita bisa bahkan kata kita tidak percaya Yesus lagi. Bapak Ibu Saudara, satu lagi kesaksian sebuah didikan. Kemarin saya itu bertemu dengan orang Papua. Sejujurnya orang Papua ini di SP4. Waktu itu saya tinggal di SP4. Dengar baik, sebuah harga didikannya. Saya sudah lupa dia. Dia sering mabuk, datang pukul pintu. Dan setelah buka pintu kasih makan, doakan. Ulang dia datang lagi, minta ini. Dan ini kami doakan. Sampai itu saya tidak bisa hitung lagi berapa kali dia datang. Tetapi saya doakan terus. Sebenarnya dalam hati, Tuhan saya sudah doakan dengan cara apa, nama Yesus apa semua sudah. Tapi dia datang terus. Mabuk, pukul pintu subuh-subuh. Ada ibadah lempar dengan batu di dinding. Bersama menyembah. Tapi kemarin saya cuci mobil, kan cuaca hujan, ada air, saya cuciin. Tiba-tiba dia datang. Dia datang, "Hei anak, kau dari mana?" "Bapak sudah sembuh ini." Karena lalu memang kita bawa dia periksa gigi, telinganya ada bermasalah. Dan dia itu matanya berkaca-kaca. Ini fakta, saya lihat mata, "Anak, aduh, kau dari mana? Kau tolong saya dulu." Aduh, luar biasa. Bapak Ibu, harga sebuah didikan bahkan kasih kita, mungkin kita sudah lupa. Engkau yang melayani di tanah Papua,
Mungkin engkau tidak menerima sekarang, saya mungkin tidak menerima yang besar, tapi saya mau katakan, hidup masa muda saya sudah katakan, saya akan korbankan masa muda saya untuk melayani Tuhan. Dan mungkin kalau saya tidak menerima yang besar diri saya akan percaya tanah Papua akan berikan kepada keturunan saya. Seperti Raja Daud, memang anaknya ada banyak, anaknya saling membunuh. Kalau kita baca Alkitab, tetapi melalui keturunan itu ada Salomo. Bahkan seterusnya ada Yusuf dan tibalah namanya Yesus penyelamat hidup kita. Iblis mencoba terus, tetapi Tuhan memutarbalikan dari generasi yang buruk ini yang dikatakan berdosa dalam kitab, lahirlah Yesus. Dunia mungkin pandang baik, dunia mungkin pandang kulit putih, oh bagus, engkau berpakaian bagus. Saudara, seringkali kita ini berekspektasi terlalu tinggi tanpa kita lupa identitas kita ini sebenarnya anak-anak Tuhan atau siapa. Engkau anak muda, ketika engkau di luar sana, engkau harus ingat identitasmu apa. Engkau melayani di gereja, jangan di dalam lain, di luar lain. Ini yang terus iblis hancurkan generasi muda. Dia akan coba generasi demi generasi terus. Kita yang sebagai punya anak, mari bawa keluarga kita, anak kita kepada Tuhan. Harga sebuah didikan. Waktu itu orang Papua itu berkaca-kaca matanya. Dan saya bilang, Tuhan, saya sudah lupa, tetapi kau ingatkan. Dulu saya doakan dia, tetapi dia ingat. Mungkin engkau mengeluh, pelayananmu mungkin ada yang belum dipulihkan. Mungkin kita bisa mengeluh keluarga kita belum dipulihkan. Tetapi saya mau percaya ada waktu Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Bapak Gembala akan tambahkan. Multimedia tampilkan yang saya kirim. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya senang sepakat setuju dengan yang disampaikan Yere bahwa didikan memerlukan deal antara dua belah pihak. Ya. Didikan memerlukan deal antara dua belah pihak. Saya tidak tambahkan banyak karena saya mau ke rumah sakit habis ini, dan setelah ini BL nanti saya ambil alih supaya lebih cepat. Ya, tadi ya bagi Anda yang baru, tadi subuh saya kan Ibu Gemini keguguran, saya sudah ini, tapi pagi ini dia sudah keluar ari-arinya, jadi bayinya dulu baru ari-arinya. Ya, saya ingat yang tahun lalu hari Minggu juga ini mesbah korban. Jadi saya kemarin karena bulan lalu itu ada Down syndrome di sini, dan dokter bilang di Makassar bahwa kalau tidak kalau andai pun lahir dia cacat. Ya, jadi kemarin sebelum ambil putusan untuk dikeluarkan, kita doakan dulu supaya Ibu Gem menerima keadaannya karena dicacatkan. Jangan sampai nanti mumpung masih menyatu dengan tubuh dari mamanya, jangan sampai nanti dia meninggal dengan kepahitan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita persembahkan ini sebagai mezbah untuk korban lawatan buat Papua, terlebih khusus buat anak-anak Papua. Ya, ini yang kedua kali. Ya, yang pertama dengar engkau ya, yang di live streaming saya berbicara untuk orang-orang Papua juga. Ada 2 kali mezbah korban kami persembahkan tempat ini untuk Papua lawatan. Ya, semua yang mendengar ini, suatu saat engkau mendengar khotbah ini, bulan depan, tahun depan engkau dengar, hai Papua, ya, Papua perlu didikan, Papua tidak perlu uang. Dengar baik, dari dulu sampai sekarang dibiasakan dengan uang. Didikan itu sangat penting. Ya, didikan sangat penting. Uang tidak bisa membeli waktu. Ya, uang cuma bisa membeli jam, tapi tidak bisa membeli waktu. Ya, jadi harus ada deal dari dua belah pihak. Bagi engkau yang bapak, ibu, orang tua yang sudah putus asa didik anakmu, tidak apa-apa, didik saja. Itu benih. Didik saja. Tuhan, kenapa anakku masih begini? Saya ini berapa kali Michi dengan Teh Mat Michi. Nah, perlu dia dengar nanti.
Saya bilang, kamu mana supaya ingat, kertas kecil saja namanya job description, ya, disuruh berapa kali tulis, tetap lupa. Mana caranya supaya ini? Tapi tetap lakukan didikan. Kalau kita setia dalam perkara kecil 2-3 anak, Tuhan berikan lagi. Kalau kita tidak setia dalam hal-hal kecil begini, 8 bulan tidur sama kita, tidur 2:30, Pak Abraham kasih tahu Saralina, tidur 2:30. Kita berikan makanan bergizi supaya apa? Pintar. Jadi kalau engkau dibekali antar anakmu ke sekolah, ini, ya, ini didikan. Kalau kita dipercayakan hal begini, Tuhan tambahkan lagi anak-anak. Banyak yang mau tinggal di BTS. Bagi orang tua juga kadang menangis, kadang kecil, kadang untuk melahirkan ini, aduh, Tuhan, saya pernah pukul pakai sendal, tapi jadi sampai itu kali yang sebelum flyer ini, sebelum ini spanduk ini kan ada yang warna hijau. Itu Kelvin yang pada saat itu saya tidak suruh Yeremia karena saya lagi skors dia. Ya. Didikan itu terus kasih permen gula-gula. Ya. Anak-anak, kalau tadi saya berbicara tentang orang tua, ya, anak muda, kalau kau dimarah, dididik, ditongkat, dihajar, ya, memang sekarang kau bilang bapakku tidak sayang saya, mamaku tidak sayang saya, tapi nanti ada hasilnya. Ya, tidak. Memang untuk melahirkan bukan secara jasmani saja, tapi secara rohani itu melahirkan. Itu sakit, tapi jadi. Randi, Efra, Yeremia, Rut, apa semua jadi. Ini pasukan-pasukan ini jadi. Ya, jadi. Saya pernah hajar Reni, saya pukul, saya tendang, gitu. Tapi tidak semua saya perlakukan seperti begitu. Bagi yang model saja sebagai anak secara khusus. Tapi jangan rame-rame datang, saya mau jadi anak. Aduh, saya tidak sanggup semua. Kalau banyak, ya, senior pastor juga banyak hamba Tuhan mau jadi anak, saya sudah tidak sanggup karena itu butuh banyak investasi, butuh banyak waktu. Ya, tampilkan mana flyernya dari tadi saya kirim, tampilkan. Pointer, perbesar pointer, coba perbesar, coba di sini bandingkan mukanya. Saya mau tanya perbesar, tinggal di zoom, tonton, belajar latihan multimedia. Saya mau tanya pendapatnya, walaupun kita bukan analisa wajah, yang dengan pengalaman melihat anak, ya, wajah ini dan wajah ini sekarang, siapa yang berikan pendapat? Bapak-bapak, ibu? Pak Sembiri, selamat datang. Apa bedanya? Hah? Tidak, yang belum banyak tahu soal Yeremia. Ini muka apa ini? Ceweknya orang dia bawa kabur. Ya. Berapa kali begitu? Ya. Tapi waktu dia kabur, dia tidak tahan dengan didikan, dia kabur ke Manado. Berapa bulan nih? 6 bulan. Dia sakit, dia telepon Koko, dia masih panggil Koko karena kami di toko, Koko Cece, ya. Tolong doakan malaria. Ya, kita doakan, kemudian ada hamba Tuhan bilang, kamu sudah pernah dekat sama Tuhan, kembali. Hamba Tuhan yang tidak kenal perjalanan hidupnya Yeremia berbicara seperti itu dari Tuhan, dan dia kembali
kita belikan tiket, besoknya lockdown karena COVID. Lockdown langsung lama, kok tidak salah 3 bulan. Itu ajaibnya Tuhan. Itu. Jadi kadangkala orang itu perlu di padang gurun dulu. Kadang-kadang perlu di padang gurun dulu supaya dia merasakan kayak anak bungsu sama bapaknya, silahkan sampai dia merasakan makan itu saja, dari ampas babi saja tidak bisa, baru dia teringat. Kadang-kadang kalau kita masih di sini, masih zona nyaman, saya bilang sama Michi, ya, zona tidak nyaman bergairah. Tapi kalau zona nyaman, kayak selebriti saja, makan babi, bisa tidur sampai jam 10, jam 12 kalau capek, selebriti itu. Melemahkan iman. Tapi kadang-kala kalau kita dalam padang gurun baru kita cari Tuhan. Ateis saja cari Tuhan kalau dalam padang gurun. Makanya saya berdoa buat Saralina, saya doakan kau dalam padang gurun jadi badai. Kenapa? Kenapa? Dulu waktu dia kena badai, dulu waktu dia kena badai, saya ngomong gini, karena kalau dia datang juga, dia bilang sudah habis saya punya apa? Ya, saya lupa. Ya, waktu dalam badai bugem, doa saya dalam badai, baru datang ibadah itu. Amin. Ya. Ini playboy tinggi. Ini sudah level master ini. Level master loh. Saya tidak akan buka sedikit, tidak akan buka itu. Nah, bagaimana ya yang dulu itu menjijikkan, ya, menjijikkan. Itu bisa kena pasal sebenarnya juga, ya, jijikkan. Tapi jadi gini, ya, kadang-kadang kita perlu di padang gurun. Iya, kasih. Kita buka di Amsal, Maliaki 4 ayat 6 dulu. Maliaki 4 ayat 6. Sebenarnya tadi waktu sebelum firman Tuhan itu bagus untuk angkat penyembahan. Secara manusia saya itu mau cepat selesai karena saya mau ke RSUD, tapi tadi itu bisa kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, ya. Maliaki 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi kalau hati bapak-bapak tidak berbalik kepada anak-anak dan anak-anak kepada bapak-bapak, Tuhan datang pukul bumi sehingga musnah, ya. Ya. Amsal 22 ayat 15. Amsal 22 ayat 15. Saya berbicara gini tidak berlaku untuk semua, ya. Untuk ini khusus untuk anak yang mau dididik jadi pasukan, ya, untuk mengerjakan lawatan. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi kalau melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi kalau kita tidak pakai tongkat untuk usir itu, dia kebodohan itu terus melekat pada hati anak-anak kita, ya. Jadi jangan sayang-sayang, kita sayang tapi kita cinta. Kalau kita mengasihi orang, kita tidak cuek, tapi kita mendidik, kita menghajar. Kalau saya secara pribadi, kalau saya sudah malas, saya cuek, serah mau apa. Tapi kalau selama saya masih mengasihi, saya masih hajar. Abraham, Saralina, saya masih mengasihi, ya, oke? Masih ajar. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kalau kita perbiarkan, kita tidak didik, itu mempermalukan nanti kita,
Ya. Jangan salahkan ketika anak kita sudah besar dan dia jahat sama kita karena kita tidak didik dari awal. Ya. Coba nonton televisi, ada anak pukul orang tuanya, ada anak bunuh orang tuanya, tidak dididik dari awal. Ya. Banyak kalau mau dijelaskan soal ini. Amsal 13 ayat 24. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Jadi kalau kita tidak menggunakan tongkat, sebenarnya kita benci. Jangan karena kita sayang kita tidak hajar. Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Pada waktunya apa? Pada saat dia melawan, ya, tidak dengar, sudah berapa kali diberitahu baru kita pukul. Jangan pada saat dia berprestasi. Jangan pada saat dia buat sesuatu yang itu salah, nanti dia kepahitan. Ya. Orang Amsal 22 ayat 8. Orang yang tidak, Amsal 22 ayat 15. Amsal 22 ayat 15. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati anak muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ya, cuma tongkat didikan yang mengusir itu daripadanya. Ya, tongkat didikan. Saya kemarin pernah sampaikan kan bahwa saya selain punya tongkat gembala, saya harus punya tongkat didikan. Jadi pada saat hajat itu saya sementara bawa dalam doa tongkat didikan, tongkat profetik, tongkat didikan. Ya, jadi saya tidak hajar pakai ikat pinggang atau apa, tapi pakai tongkat didikan supaya saya tahu. Ya, mungkin Anda yang bisa dapat gambaran pasukan apa, desainnya bagaimana kita suruh buat. Terakhir, Amsal 19 ayat 18. Amsal 19 ayat 18. Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Hajarlah anakmu selama ada harapan, selama masih bisa untuk diajar, selama masih bisa untuk dididik. Ya, selama dia masih lembut. Kalau sama seperti pohon, kalau dia masih tunas atau apa, masih lembek, ya. Tapi kalau dia sudah besar itu susah, ya, sudah kepala batu, orang Makassar bilang, sudah keras kepala. Mumpung masih kecil dihajar, diberitahu. Saya dengar kemarin Bugem cerita sama saya, siapa memakai dengan siapa itu, ada kaget dengar bahwa JC mau minta HP izin. Iya, Mama Ken betul ya, izin mau minta HP izin. Dengan siapa Mama Ken? Hah? Siapa? Hah? Ya, izin. Anda yang di grup BTS kan ada dengar JC izin sama Randi, benar? Minta HP. Jadi jangan tidak dikasih HP langsung apa semua banting ini dari kecil. Kemudian yang kedua, kemarin pertama kalinya dia dikasih jajan, itu pun tidak habis. Dikasih uang jajan berapa? 5.000, tapi tidak habis, cuma bayar 3.000. Pertama kalinya ada es krim beberapa di kulkas, tapi tidak juga. Itu tongkat didikan. Tongkat didikan, ya. Tongkat didikan. Makanya saya sharing sama Pak Manurung, bagaimana caranya didik Ribka, Filipus dengan Efraim ini, ya. Gini, tidak buat yang aneh-aneh. Senang. Ya, senang.
Pada saya dengan pengetahuan dengan Alkitab semua, saya mendidik ini empot-empotan saya. Ya. Jadi didik anak kita, dididik dengan baik sebaik-baiknya. Itu kepercayaan anak itu cuma titipan Tuhan. Kepercayaan. Ya. Amin. Apalagi kalau Anda sebagai orang tua punya jabatan, ya, punya kekuasaan, punya banyak uang, kemudian anak kita melihat itu lebih sulit dididik. Tapi kalau orang tua, anak lihat orang tuanya kerja keras, banting tulang, dia akan melihat, oh papaku, dan dia akan baik, cara hidupnya baik. Ya, baik cara hidupnya. Akan lebih sulit kalau orang tuanya powerful. Ya, Anda sudah lihat berita di televisi kan? Bagaimana anaknya, karena anaknya angkat-angkat ban motor di jalan, jadi anak geng apa semua, ya karena orang tuanya. Dan masuk koran kan, masuk berita masuknya. Rata-rata seperti begitu ya. Jadi didikan tidak selamanya enak. Didikan tidak selamanya enak, tapi mendatangkan kebaikan. Tidak selamanya enak buat anak dan buat orang tua juga, tapi mendatangkan kebaikan. Ya. Tidak usah putus asa. Kalau kita, yang penting itu benih sudah ada, kita didik anak kita sebaik-baiknya. Ya, anak panah di tangan pahlawan. Nanti saya bahas tentang itu juga panjang. Ya. Didikan itu kita mendidik kayak Mikael ini, saya urapi setiap hari. Pengurapan setiap hari. Ya. Berbahagialah bagi Anda yang Bapak Ibu, para orang tua yang diberikan anak. Itu Tuhan mempercayakan kita untuk dididik. Jangan disepelekan. Dan berbahagialah engkau anak-anak muda yang masih punya orang tua. Kalau bukan punya orang tua kandung, saya berbicara untuk di live streaming juga, engkau punya bapak rohani. Ya. Berbahagia karena engkau bisa dididik, diarahkan. Berbicara tentang anak rohani dan bapak rohani, belum tentu anaknya itu dari segi usia lebih muda, tapi dari segi usia juga bisa lebih tua. Ya, tapi dia menganggap bapak rohaninya itu walaupun usianya lebih muda. Senior pastor begitu. Usia 60-70 tahun tapi panggil bapak kepada senior pastor yang 52-54 tahun gitu. Karena apa? Dididik. Ya, tongkat didikan. Tolong ingat ini tongkat didikan. Saya butuh tongkat didikan. Ya. Tongkat didikan. Amin. Biar ini memberkati kita, biar kita tahu semua. Ya. Supaya kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Karena itu kepercayaan dari Tuhan. Ya. Amin. Mari kita tutup doa, kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ajar kami terus mempunyai hati seorang bapa, mendidik anak-anak kami dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak punya hati yang luas, lemah lembut, menerima setiap didikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di pagi hari ini Tuhan, kami mendatang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Papua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami membawa Timika ke dalam tangan-Mu. Ya Rabaya Sakalabaya se. Ini misbah. Kami percaya Tuhan, hari ini kami nyatakan bangsa kami dipulihkan. Hari ini kami nyatakan Papua dimenangkan. Hari ini kami nyatakan Papua dimenangkan. Kau
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Jehovah Sebaot, penguasa alam semesta. Kami nyatakan satu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima jaminan Tuhan untuk tahun 2023. Jaminan hidup dalam gelora kita Tuhan, jaminan kelimpahan, jaminan terobosan dalam semua masalah, jaminan keharmonisan keluarga, jaminan bebas dari kekeringan, jaminan berlipat gandaan, jaminan mengerti ketepatan ilahi, jaminan favor Tuhan kami terima. Dua, Tuhan memulihkan keadaan Indonesia, Papua, Timika. Tuhan mentahirkan kami dan bangsa kami dari segala kesalahan yang kami dan bangsa kami lakukan dengan berdosa kepada Tuhan. Tiga, kami masuk dalam unity, kami masuk dalam masa kelimpahan segala sesuatu, kami masuk dalam karakter Kristus, kami masuk dalam kesetiaan, kesepakatan, sederap, seiman, Tuhan dan Roh. Tuhan yang membawa kami terbang dengan sayap dari Tuhan, karena kami tidak lagi berjalan, melainkan kami terbang bersama Tuhan. Empat, karena cinta agape Tuhanlah, maka dari hidup kami keluar aliran cinta dan kehidupan. Menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kami, cinta Tuhan adalah hidup kami, sampai semua rencananya yang mulia jadi selama-lamanya. Amin, 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 amin. Hari ini kami percaya Tuhan, kami sudah mau berdoa Tuhan. Biarlah semua apa yang kami sampaikan Bapa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami dipulihkan. Kami percaya Timika menjadi kota takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Ini Mesbah. Ini Mesbah. Dan bukanlah panggungku. Ini semua hanya tentang dirimu. Membawa semua bangsa datang kepadamu. Ini kami imam di hadirat. Ini Mesbah dan bukanlah panggungku. Ini semua hanya tentang dirimu. Membawa semua bangsa datang kepadamu. Ini kami imam di Ini hadirat. Mesbah. Ini Mesbah dan bukanlah panggungku. Ini semua hanya tentang dirimu. Membawa semua bangsa datang kepadamu. Ini kami imam di hadirat. Ini Mesbah. Ini Mesbah dan bukanlah panggungku. Ini semua hanya tentang dirimu. Membawa semua bangsa datang kepadamu. Ini kami imam di hadirat. Ini Mesbah. Ini Mesbah dan bukanlah panggungku. Ini semua hanya tentang dirimu. Membawa semua datang kepadamu. Ini kami imam di hadiratmu. Mari saya ajak semua, saya minta tolong semua kami jemaat, mari kita berdoa sama-sama masing-masing untuk Ibu Gembala pemulihan. Mari semua angkat suara.
pemulihan terjadi dalam nama Yesus, percepatan terjadi, bisa melayani lagi, mengerjakan lawatan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua jemaat yang dalam kelemahan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pulihkan ekonomi dalam nama Yesus. Berikan kami sebagai orang tua tongkat didikan dalam nama Yesus, dan semua anak-anak kami semua punya hati yang lemah lembut dan mau untuk dididik. Materikan kebenaran firman dalam hati kami. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tongkat didikan turun untuk yang para orang tua dan hati yang lemah lembut, untuk para orang tua dan para anak-anak. Di dalam nama Yesus turun tercurah dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus mari tangkap dengan iman. Kita tetap sehat, semakin kuat, semakin bergairah, semakin cinta Tuhan, semakin punya gentar akan Tuhan. Dalam nama Yesus, infrastruktur dalam hati kita terus terbentuk, sehingga hati terus diubahkan dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat sama-sama dengan saya katakan amin.